Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Juliana Putri dengan NIM 2007026060 dari Prodi Gizi 3B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membacakan tentang laporan perhitungan gizi, data hasil survei konsumsi pangan, metode food recall, dan record. Langsung saja kita ke tujuannya, yaitu untuk mengetahui tingkat konsumsi makanan pada responden dalam 2 kali 24 jam, untuk mengetahui kebutuhan zat gizi pada responden dalam 1 hari, dan untuk mengetahui status gizi seseorang atau responden. Untuk metode yang digunakan adalah food recall dan food record 24 jam. Food recall yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden mengenai asupan makanan pada hari sebelumnya. Di sini difokuskan pada kemampuan responden dalam mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi beserta jumlahnya dalam ukuran rumah tangga. Sedangkan food record dilakukan dengan cara responden diberikan formulir untuk diisi dengan data konsumsi pangan selama 24 jam dengan cara estimasi berat atau memperkirakan jumlah makanan yang dikonsumsi dan ditulis dalam ukuran rumah tangga. Untuk metode food recall, di sini data responden bernama Edward Safrilda dengan jenis kelamin laki-laki, berat badan 57 kg dan tinggi badan 169 cm, berusia 17 tahun, pekerjaan pelajar, dan aktivitasnya tergolong sedang. Untuk penghitungan penilaian status gizi menggunakan IMT diperoleh nilai 19,96 dan tergolong normal. Untuk kebutuhan zat gizi harian dihitung menggunakan rumus Mifflin dan rumus Iom. Menurut rumus Mifflin, energi harian yang harus dipenuhi adalah sebanyak 2.628,7 kalori, protein 98,6 gram, lemak 73,02 gram, dan karbohidrat 394,305 gram. Sedangkan menurut rumus Iom, energi yang harus dipenuhi adalah 2.505,4 kalori, protein 93,95 gram, lemak 69,59 gram, dan karbohidrat sebanyak 375,81 gram. Hasil food recall pada hari pertama, responden tidak melakukan sarapan pagi, kemudian ketika siang mengonsumsi nasi putih dan balado tarung tempe. Perhitungan nasi menggunakan daftar bahan makanan penukar, yaitu nasi beras giling. Ketika malam hari mengonsumsi nasi putih dan sate kambing. Lalu untuk selingan dalam 1 hari, responden mengonsumsi es teh manis, gorengan. Untuk gorengan di sini dihitung yaitu dengan tempe 1 potong, tepung terigu 2 sendok makan, dan menggunakan penyerapan minyak tepung goreng sebanyak 11%. Kemudian responden juga mengonsumsi es susu dengan menggunakan susu kental manis dan buah jambu air sebanyak 5 buah. Dengan total asupan harian responden, yaitu energi sebanyak 1.472,2 kalori, protein 64,2 gram, lemak 57,735 gram, dan karbohidrat 183,51 gram. Jika dibandingkan dengan kebutuhan harian menurut rumus Mifflin dan Iom, asupan responden ini masih tergolong kurang, dengan tingkat kecukupan energi yang didasarkan pada rumus Mifflin hanya sebanyak 56,1% dengan kategori sangat kurang, protein 65,11% dengan kategori masih sangat kurang juga, tingkat kecukupan lemaknya masih kurang, dan tingkat kecukupan karbo juga sangat kurang. Untuk food recall hari kedua, responden juga tidak melakukan sarapan pagi. Ketika siang mengonsumsi nasi putih dan bebek goreng. Nasi putih menggunakan perhitungan daftar bahan makanan penukar, sedangkan bebek goreng menggunakan perhitungan bebek goreng yang sudah tertera di TKPI atau DKBM. Ketika malam hari, responden mengonsumsi nasi uduk dan mie rebus dengan merek sedap berasa soto. Untuk perhitungan kandungan gizinya ini didasarkan pada kemasan yang tertera pada informasi nilai gizinya. Kemudian untuk selingan dalam 1 hari, responden mengonsumsi es teh manis menggunakan gula 2 sendok makan, tahu pletok yaitu menggunakan tahu dengan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan, dan konversi penyerapan minyaknya sebanyak 5%. Dan yang terakhir juga mengonsumsi teh hangat dengan menggunakan gula 2,5 sendok makan. Untuk total asupan hariannya, responden mengonsumsi energi sebanyak 1.438,01 kalori, protein 40,76 gram, lemak 36,3 gram, dan karbohidrat 238,67 gram. Asupan harian pada hari kedua ini juga masih tergolong kurang jika dibandingkan dengan rumus Mifflin maupun Iom. Dengan tingkat kecukupan energi yang didasarkan pada rumus Mifflin bernilai 54,70% dan tergolong sangat kurang. Tingkat kecukupan protein
juga masih sangat kurang, tingkat kecukupan lemak juga kurang, dan tingkat kecukupan karbohidrat tergolong sangat kurang. Untuk selanjutnya adalah metode food record. Di sini data responden yaitu bernama Antik Ratnasari dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 55 kg dan tinggi badan 144 cm, berusia 37 tahun, pekerjaan penjahit, dan aktivitasnya tergolong sedang. Dengan penilaian status gizi menggunakan IMT bernilai 26,52 dan tergolong obesitas 1. Kebutuhan zat gizi yang harus dipenuhi menurut rumus Mifflin, total energinya yaitu sebanyak 1766,4 kalori, protein 66,24 gram, lemak 49,07 gram, dan karbohidrat 264,9 gram. Sedangkan kebutuhan menurut IOM, energi yang harus dipenuhi adalah 1845,8 kilokalori, protein 69,22 gram, lemak 51,27 gram, dan karbohidrat 276,87 gram. Untuk asupan pada hari pertama atau data hasil food records pada hari pertama, pada pagi hari responden mengonsumsi nasi putih, tumis buncis. Di sini mengandung penyerapan minyak sebanyak 19,3% dari berat kotornya. Lalu ada bihun oseng, lalu ada tempe goreng. Untuk tempe goreng ini dihitung menggunakan tempe goreng yang sudah tertera pada TKPI. Pada siang hari, responden mengonsumsi nasi putih dan ayam goreng bagian paha atas. Di sini ada penyerapan minyak sebanyak 10%. Kemudian ada oseng mie, lalu ada daun singkong rebus. Untuk malam hari, responden tidak makan ataupun minum. Untuk selingan satu hari, responden mengonsumsi cireng dengan tepung tapioka sebanyak 6 sendok makan dan penyerapan minyak 11%. Selain itu, responden juga mengonsumsi buah pisang Ambon 1 buah dan kerupuk sangrai sebanyak estimasi tepung tapioka yang digunakan yaitu 4 sendok makan. Total asupan harian food records pada hari pertama, energi sebanyak 1563,504 kalori, protein 36,3 gram, lemak 44,89 gram, dan karbohidrat sebanyak 229,91 gram. Asupan harian responden ini jika dibandingkan dengan kebutuhan menurut rumus Mifflin dan IOM tergolong sedikit kurang. Untuk energi mengalami kekurangan sekitar 200-300 kalori, untuk protein setengahnya, dan untuk lemak dan karbohidrat sudah mendekati angka kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk tingkat kecukupan gizi menurut rumus Mifflin, tingkat kecukupan energinya yaitu masih tergolong kurang, tingkat kecukupan protein sangat kurang, tingkat kecukupan lemak normal, dan tingkat kecukupan karbohidrat juga tergolong normal. Pada hari kedua, responden pada pagi hari mengonsumsi nasi putih, tumis tauge, dan tahu goreng. Tahu goreng ini dihitung berdasarkan TKPI tahu goreng. Untuk siang hari, responden mengonsumsi nasi putih, sayur bayam, dan tahu goreng lagi. Untuk malam hari, responden mengonsumsi nasi putih, bihun oseng, sambal kentang, dan ayam kecap. Untuk selingannya, responden mengonsumsi cireng dan buah pisang sebanyak 1 buah. Untuk cireng ini terjadi penyerapan minyak sebanyak 11%. Untuk total asupan harian, energinya sebanyak 929,361 kalori, asupan protein 21,77 gram, asupan lemak 58,38 gram, dan karbohidrat 167,085 gram. Asupan harian pada hari kedua ini, jika dibandingkan dengan kebutuhan menurut Mifflin dan IOM, tergolong sangat kurang karena hanya tercukupi sekitar setengah dari kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Dengan tingkat kecukupan energinya tergolong sangat kurang, tingkat kecukupan protein sangat kurang, tingkat kecukupan lemak normal, dan tingkat kecukupan karbohidrat juga masih normal. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari survei konsumsi pangan menggunakan metode food recall dan food record selama 2x24 jam, yaitu yang pertama, pada responden dengan menggunakan metode food recall memiliki status gizi normal, namun asupan hariannya tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, baik menurut rumus Mifflin maupun rumus IOM, dengan tingkat kecukupan energi, protein, lemak, dan karbohidratnya masih sangat kurang. Selanjutnya, pada responden dengan menggunakan metode food record
memiliki status gizi obesitas 1 dengan nilai IMT 26,52 dengan tingkat kecukupan energi dan protein masih kurang, bahkan sangat kurang, sedangkan tingkat kecukupan lemak dan karbohidrat berada dari kategori normal dan sudah bisa mencukupi kebutuhan harian tubuh. Sekian laporan perhitungan gizi hasil survei konsumsi pangan menggunakan metode food recall dan food records yang dilakukan selama 2 kali 24 jam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.